kami semua. Seperti lagu yang dinyanyikan, yang terutama memang Tuhan, bukan kami. Yang terutama memang Tuhan, bukan kami manusia. Ajari kami untuk mengasihi Engkau karena Engkau telah mengasihi kami beribu-ribu dan berlipat-lipat lebih awal bahkan mengasihi kami. Kiranya pada saat firman diberitakan, Tuhan memberkati kami, Tuhan boleh mengajarkan kami bagaimana kami harus mengatakan, ya Tuhan Engkau yang terutama. Berkati hambamu, bantulah hambamu untuk boleh menceritakan, men-sharingkan, membawakan firman seturut dengan karya hidup Tuhan bersama dengan hamba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap belajar akan firman Tuhan. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sebelumnya ya. Ini pertama kali saya boleh melayani pemuda remaja GKT Nazaret. Saya Andi Setiabudi, salam kenal begitu ya. Salam kenal, saya Andi Setiabudi. Saya sebenarnya kalau dibilang asli mana, asli Surabaya enggak juga karena saya sudah asli Jember begitu ya. Jadi asli Jember, saya TK, SD, SMP, SMA sampai di Jember, kemudian pindah ke Surabaya saat saya menempuh sarjana ekonomi, khususnya saat saya menempuh belajar akuntansi. Ya, saya akuntansi di Universitas Airlangga, jadi produk SBMPTN begitu, cari sekolah murah, kemudian S2 dan seterusnya sampai saya bekerja di Surabaya 10 tahun kurang lebih di multinational company, kemudian termasuk 2 tahun di Eropa di Krakau di Polandia begitu ya, kemudian balik ke Indonesia 2015 saya resign karena untuk mempergumulkan apakah saya dipanggil menjadi hamba Tuhan atau tidak begitu ya, keluar dari zona nyaman untuk benar-benar mempergumulkan bagaimana pemeliharaan Tuhan. 2018 saya masuk di Aletheia menjadi adik kelasnya Loso William gitu ya. Jadi saya sebenarnya masih lebih muda dari Loso William secara angkatan di Aletheia begitu ya, secara angkatan di Aletheia. Tapi bersyukur bisa lulus bersama dengan Loso William. Mohon maaf ya kakak kelas gitu ya. Jadi bersyukur 2 tahun lebih cepat. Jadi bersyukur 3 tahun bisa menempuh STH dan akhirnya saat ini tetap bekerja. Saya bekerja di saya partnership di salah satu tax consultant, jadi konsultan pajak, jadi konsultan akuntansi, finance, sistem analis, dan kawan-kawan. Jadi nanti kalau pemuda remaja mau belajar bagaimana mengelola keuangan dan sebagainya, yuk kita belajar bareng, ya. Kalau papa mamanya mau belajar tentang perpajakan, yuk kita belajar bareng, begitu. Nah, sembari tahun depan kemungkinan besar saya akan bergabung di salah satu gereja Injili juga di Surabaya. Kiranya saya akan melayani di remaja dan juga di sekolah minggu, karena memang saya menyukai bidang anak-anak sekolah minggu. Itu mungkin perkenalan saya, nanti sambil cerita, sambil sharing dalam sesi-sesi kita, yuk kita saling kenal, ya. Oke, hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan tema yang diberikan, gitu ya, tema yang diberikan untuk anak pemuda dan remaja. Jadi, mari kita belajar bersama-sama bagaimana hidup memuliakan Tuhan. Kalau kita memikirkan kalimat ini, gitu ya, memikirkan judul ini, hidup memuliakan Tuhan, izinkanlah saya mengatakan satu kalimat ini. Setuju atau nggak setuju begitu ya? Kita sering memikirkan how to live, tetapi seringkali lalai untuk memikirkan why we live. Setuju nggak? Ya, nggak perlu dijawab gitu karena saya cuma hanya bisa lihat wajahnya Fania, Lose William, Lose Julia, yang lainnya saya nggak tahu gitu, tapi boleh dikasihkan emo boleh gitu ya, mau dikasih chat boleh ya. Pada saat saya merenungkan tema ini kurang lebih bulan yang lalu ya, Bill. Bulan lalu saya diinfokan bahwa ini hidup memuliakan Tuhan, saya mikir begini, hidup memuliakan Tuhan. Jujur pada saat saya menerima itu, saya ngomong ini, Tuhan mau ngomong apa ya? Ini bukannya selesai di katekismus gitu ya. Ini udah selesai pada saat teman-teman waktu katekisasi di gereja gitu ya. Karena pada saat di gereja pasti pasti kalimat ini diulang-ulang. Kenapa kamu hidup? Kenapa kamu hidup? Begitu. Kemudian saya mikir, akhirnya saya menemukan satu kalimat yang dituliskan oleh salah satu pesohor gitu ya, teolog di Indonesia yaitu Stephen Tong dalam satu bukunya. Tadi 3 buku saya baca untuk persiapan materi ini. Kemudian yang menggugah saya ada satu kalimat yang mengatakan begini, apakah kamu memikir mengapa kita hidup? Saya bilang gitu. Iya ya, seringkali saya lebih memikirkan how to live, tetapi seringkali lalai untuk memikirkan why we live. Ada bedanya enggak? Kalau tadi saya boleh senang gitu ya dengan penyertaan Tuhan melalui sharingnya Fania maupun Jessie gitu ya.
aku hidup begini, pemeliharaan Tuhan begini, pada saat bokek pun begini, pada saat aku nggak bisa ngedit pun aku begini, begitu ya. Pada saat rame pun usahanya pacarnya, aku juga nggak bisa ngedit, dalam hati begini, wah bersyukur ya nggak minta ngedit terus gitu ya. Tidaknya tahu diri bagi ceweknya gitu. Pertanyaannya begini, pada saat kita hidup sebenarnya kita menjalaninya how to live, betul nggak? Pada saat saya bertemu dengan saya konsultan pajak gitu ya, beberapa ini saya balik dari beberapa kota, selalu ngomongnya begini, bagaimana membuat pajak tidak bayar banyak. Bagaimana membuat pajak itu bisa terjangkau? Bagaimana bisa kaya tanpa bayar pajak? Bagaimana saya hidup bisa enak ya, Dik? Pak, usaha apa ya di pandemi ini 2 tahun seperti apa? Ada perusahaan kopi yang berhasil sekali, bagaimana caranya saya nggak perlu ngelola ini sehingga ini bisa auto management dan sebagainya. Semua pertanyaan yang sering saya terima adalah terkait dengan how to live. Pada saat saya mengajar besok, ya besok saya akan KTB, gitu ya, saya akan KTB dengan pemuda-pemuda yang sudah bekerja dan juga S2. Kemudian sorenya saya mendapatkan tantangan di mana Tuhan gini, di ini loh, di dua orang ini mau konseling, gitu, ngobrol-ngobrol. Seorang mahasiswa dan satunya lagi calon dokter. Ya, saya bilang begini, tahu nggak masalahnya apa? Dia bilang begini, kok saya mau konseling, boleh nggak? Nah, karena konseling di pendeta yang itu terlalu tua, karena pendetanya umur 60, dia masih umur around 20. Gitu. Terus saya bilang, boleh nggak dikasih clue, kamu itu kenapa kok butuh konseling? Dia ngomong begini, saya bingung bagaimana saya harus hidup. Gitu ya, pada saat saya mempersiapkan materi ini, kemudian 2 hari yang lalu, terus kemudian ini sebenarnya saya mau kongko-kongko sama dokternya, akhirnya dokternya ngomong gini, ada temanku, boleh nggak mau konseling? Terus dia ngomong begini, satu kalimat, bagaimana saya hidup? Terus saya ngomong begini, boleh nggak kamu sekalian mikir, mengapa kamu hidup begitu ya? Terus dia bilang, dokter, saya hidup aja susah gitu ya. Bagaimana saya harus memikirkan mengapa saya hidup? Jadi malam hari ini saya mengajak teman-teman untuk berpikir mengapa kita hidup, bukan bagaimana kita hidup. Karena saya yakin teman-teman struggling of life pasti akan membuat teman-teman akan tahu bagaimana hidup. Oh ya, kalau hidup sebagai mahasiswa, bagaimana? Bagaimana kalau hidup sebagai anak-anak remaja yang SMP, SMA? Bagaimana saya hidup kalau saya sudah bekerja? Bagaimana saya hidup kalau saya mau lulus kuliah, kemudian saya bingung mau kerja apa? That's ngomong masalah how to live. Tetapi malam hari ini, mari kita buka hati, mari kita buka pikiran, mari kita buka logik kita untuk memikirkan mengapa saya harus hidup. Yang ujung-ujungnya kita akan diajak sebenarnya untuk memikirkan what is the chief end of man. Apa sebenarnya tujuan utama manusia hidup. Izinkan saya bertanya begini, apa tujuan hidup? Saya berikan waktu 1 menit begitu ya, atau 30 detik, sekilas, kira-kira apa tujuan hidupmu? Teman-teman yang tergerak untuk menjawab boleh, gitu ya. Silakan, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya. Waduh, nanti nggak lulus nanti, nggak ada. Ini bukan katekisasi dan bukan ujian katekisasi ulang, gitu ya. Yuk, boleh nggak saya tahu teman-teman atau adik-adik sekalian ya, karena umurnya juga terpaut jauh sebenarnya. Tujuan hidupnya kita apa sih sebenarnya? Yang mau yang sangat teologi boleh, mau yang enggak, aduh loh, saya belum lulus katekisasi boleh, whatever, yuk kita diskusi. Apa tujuan hidup? Jess, ke Amrik susah-susah, apa tujuan hidupmu, Jess? Boleh nggak tahu, Jess? Um, ya kepinginnya ya memuliakan Tuhan sih. Wes. Jadi maksudnya memuliakan Tuhan ya melalui apa yang kita kerjakan. Kan tiap orang kerjainnya. Ya Oke, mungkin wah. itu jawaban idealnya ya, tapi mungkin dalam keseharian kita pasti struggle. Oke, thank you, Jess. Wah, lulus, Dosa Yulia. Katekisasinya mantep tuh ya. Luar biasa di Amrik, jangan takut, Jess ya. Jangan takut dengan pergaulan yang ada. Udah tahu tuh tujuan hidupnya apa gitu ya. Oke, boleh nggak sih saya mau nanya keponakan saya sendiri ya, saya nanya dulu ya. Kalau nggak gitu saya nggak bisa sempat nanya nih ya. Adriano Fieri Halim, gitu ya, yang di Ambulu, yang mau lulus tahun depan mau kuliah. Ya. Apa tujuan hidupmu, Adriano? Ya hidup yang sesuai firman Tuhan sih. Cuman yang ya pasti di real life-nya sih pasti banyak yang sering banget sih melenceng dari firman Tuhan. Cuman kepengennya sih hidupku sih bertujuan untuk
sesuai tujuannya itu sesuai dengan yang Tuhan mau, sesuai dengan Tuhan. Meskipun mungkin sekarang masih banyak yang melenceng. Meskipun banyak melencengnya atau banyak nggak melencengnya? Boleh tahu nggak? Mungkin banyak melencengnya. Boleh Mbak melencengnya. Oke, terima kasih udah jujur ya. Ya. Ini mumpung mamanya ada di sini, jadi udah bisik-bisik tadi sore ya. Ceritanya anakku begini loh, begini, 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 begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mari kita mengajak masuk lebih dalam lagi apa sebenarnya tujuan hidup. Sebelum itu yang kita bahas, saya mau tanya dulu nih, apa bedanya tujuan, cita-cita, dan pencapaian? Saya bersyukur Jessie bisa ngomong bahwa ya hidupku untuk memuliakan Tuhan di majoringku, di pekerjaan nanti, di perkuliahanku nanti. Pertanyaannya begini, seringkali manusia itu nggak mikirin tujuan, nggak mikirin cita-cita, nggak mikirin pencapaian. Saya nggak tahu. Saya sehari-hari juga mengajar, gitu ya. Saya juga mengajar di Ubaya, mengajar di WM, mengajar di Petra, mengajar di Widya Kartika, begitu ya. Di background saya, accounting, pajak dan kawan-kawan di UNER dan sebagainya. Banyak teman-teman atau banyak mahasiswa, contoh kemarin saya mengajar satu kelas itu banyak sekali ya. Saya betul ngajar di satu subjek yaitu terkait dengan cost accounting, akuntansi biaya. Kelasnya Ubaya, kebetulan di mata kuliahnya di Ubaya, kampusnya di Ubaya begitu ya. Itu satu kelas tuh 80-an. Saya ada 5 kelas, 6 2 2 2. 4 kelas jadi kurang lebih 350-an plus international class. Kurang lebih cuma 10 orang. 360 orang. Karena final project-nya di saya dan sebagainya, ada anak-anak yang saya tanya, gitu ya, tujuanmu apa sih? Kadang-kadang ada yang nakal gitu ya, ada yang lenceng-lenceng, Pak maaf saya nggak bisa kumpul, Pak maaf sudah 2 minggu dikasih project tapi nggak kumpul-kumpul, Pak maaf. Terus saya nanya gini, apa sebenarnya cita-citamu? Nggak tahu Pak. Seringkali begitu. Pada saat saya diizinkan sebelum saya kuliah di teologi Aletheia, saya membidangi bidang pemuritan di gereja saya di GKKA Teginis. Banyak ketemu mahasiswa-mahasiswa, ketemu dengan banyak anak KTB yang statusnya perkuliahan. Dan saya ngomong begini, kamu kuliah akuntansi, kamu kuliah dokter, kamu kuliah biotek, kamu kuliah IT dan sebagainya. Apa sih sebenarnya cita-citamu? Jadi orang kaya, betul nggak? Ada yang salah nggak dengan cita-cita jadi orang kaya? Jadi orang Kristen boleh nggak kaya? Boleh banget, gitu ya. Boleh banget. Siapa yang bilang nggak boleh jadi orang kaya? Boleh banget. Terus saya bilang, oh bagus, ya. Terus pencapaianmu bagaimana? Apa itu pencapaian? Wah, masih nol nih, Kak. Ya, kenapa masih nol? Belum kerja. Oke, saya bilang. Tujuan hidupmu apa? Ya itu, orang kaya itu tadi. Jadi seringkali kita itu diajak berpikir untuk menjadi cita-cita, betul nggak? Saat anak sekolah minggu mau jadi apa, betul kan? Pengen jadi apa? Maumu jadi apa, betul nggak? Pada saat nanti Fania misalkan bawa calon suaminya ketemu papamu mau jadi apa? Pengen mau usaha apa? Mau apa? Betul nggak? Mau jadi laupan di bidang yang mana? Betul kan ceritanya? Tetapi pertanyaannya adalah sejak saya sekolah minggu, pada saat saya pernah mencicipi sekolah minggu, karena saya TK-nya, SD-nya pernah di Kristen, jadi setidaknya hari Jumat saya beribadah sebagai sekolah minggu. Padahal kalau di real life, saya nggak pernah sekolah minggu. Cita-citanya ditanyain, cita-citanya apa? Jadi dokter. Cita-citanya apa? Tapi pada saat katekisasi baru dijawab, tujuan hidupmu apa? Sehingga kita selalu diperhadapkan, mana dulu cita-cita atau tujuan? Mana dulu yang dipikirkan pencapaian atau tujuan? Seringkali manusia mengatakan begini, aku mau punya rumah, aku mau begini, aku mau begini. Itu pencapaian. Aku mau pada saat saya tipikal orang yang selalu membagi planning itu 5 tahunan. Saya buat 5, 5, 5, 5, terus kemudian saya buat menjadi 3, gitu ya. Jadi 5, 3, selalu begitu. Kalau teman-teman tahu ini orang ngapain sekolah terus, gitu ya. Kenapa sampai 12 gelar begitu? Akhir tahun semoga saya nambah 2 gelar lagi nih. Saya lagi menempuh 2 ujian internasional. Pertanyaannya begini, ngapain? Kenapa? Karena saya membuat suatu pencapaian-pencapaian nih. Sebelum umur 35, pengennya dulu adalah jadi dokter. Jadi udah S3. Tapi nggak bisa jadi dokter karena waktu dan pekerjaan dan butuh duit, gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Udah ujian internasional. Ujian, ambil short course, ambil ujian lagi international standard, kemudian local atau national standard untuk mendapatkan gelar tersebut. Tetapi itu yang saya lakukan karena itu pencapaian. Tetapi seringkali manusia lupa apa itu tujuan hidup. Sehingga kita dibantu oleh Westminster Catechismus yang mengatakan bahwa man's chief end is to glorify God.
and to enjoy Him forever. Saya mengenal kalimat ini saat kapan, teman-teman? Saat tahun 2008. Saat 2008, saat saya ikut katekisasi di GKKA Tenggilis, saya menemukan kalimat ini. Tetapi saya tidak merasakan atau tidak mengerti apa sebenarnya maksud kalimat ini. Sangat pendek sekali, sangat padat sekali, bahkan sebenarnya susah untuk dimengerti. Bagi saya tahun 2008. Loloso sebelumnya, loloso apa? Saya dulunya nggak jelas. Memang dulu saya Kristen, kemudian susah untuk ke gereja karena ekonomi saya dan papa saya juga kepahitan dengan pendeta Kristen. Kemudian saya menjadi Katolik di SMP karena saya dibantu oleh keluarga Katolik yang begitu baik. Bahkan saya kuliah pun dibantu oleh Yayasan Karmel, gitu ya. Kalau ada Yayasan Karmel di Malang ataupun di sekolahnya Santo Paulus Jember ataupun Dempo di Malang, itu yang menyekolahkan saya, salah satu sponsor waktu saya kuliah S1. Akhirnya saya menjadi Katolik. Waktu kuliah saya mencari Tuhan sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Akhirnya hampir saya menjadi Muslim karena 2007 harusnya saya sudah menjadi mualaf begitu ya. Di ITS karena saya dulu kumpulannya adalah kumpulan ITS, UNER dan kawan-kawan begitu, tetapi Tuhan gagalkan dan sehingga 2008 saya katekisasi Kristen. Dan disitulah saya menemukan kalimat ini. Jadi bersyukurlah teman-teman kalau teman-teman sudah sejak remaja atau sejak sekolah minggu bahkan mengenal kalimat ini. Pertanyaannya, apakah teman-teman memahami atau tidak? 2008 saya belum memahami. Tetapi pada saat saya di Eropa 2010 sampai 2012, terakhir pada saat saya 2015, saat saya keluar dari salah satu multinational company, kemudian saya ditawari perusahaan di China menjadi GM dan kawan-kawan, disitulah saya bisa mengenali apa itu maksudnya menikmati Tuhan. Nanti saya cerita, ya nanti saya cerita. Sebelumnya saya ngomong begini, menikmati Tuhan, memuliakan Tuhan, saya setuju dengan kalimat hidup bagi Tuhan. Saya setuju dengan ayat ini karena ayat ini sebagai salah satu ayat yang memang mencatatkan dirinya di Katekismus Westminster. Roma 11 ayat 36. Kita baca bersama-sama ya. Saya sudah tuliskan di sini. Mari kita baca bersama-sama sebagai ayat hafalan kita ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita lihat, kalau kita iris-iris menjadi permainan kata, sebenarnya yang diulang-ulang itu apa? Sebab segala sesuatu, termasuk manusia di dalamnya, adalah dari Dia. Dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat kalimat ini, teman-teman, nggak pelak kalau kita ngomong yang terutama di dalam hidup ini adalah Tuhan. Kenapa? Karena semua bermula daripada Tuhan. Semua kembali kepada Tuhan. Semuanya adalah kepada Tuhan. Jadi kalau kita ngomong secara logika berpikir, hidup bagi Tuhan sebenarnya kita berbicara dari awalnya, dari penciptaan. Senternya siapa? Aktor utamanya siapa? Tuhan. Jadi pada saat diciptakan, maka Tuhan mengatakan bahwa semuanya baik. Semuanya diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan benar-benar menciptakan Tuhan. Kita nggak bahas apologetika. Satu saat kita akan bahas apologetika, kita ngomong, loh kalau misalkan Tuhan benar-benar manusia gitu ya, diciptakan untuk memuliakan Tuhan, jadi sahabatnya Tuhan, tapi pada saat manusia jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan tidak larang? Kita nggak bahas itu malahan. Tapi kita tahu bahwa pada saat kita diciptakan sebagai manusia, senternya Tuhan. Aktor utamanya Tuhan. Kenapa? Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Tetapi apa yang terjadi pada saat dosa? Senternya berlewat jadi manusia. Di Kejadian 3 kita tahu bahwa bagaimana manusia mengatakan, enggak apa-apa, kamu nggak akan mati kok. Iblisnya gitu ya. Enggak kok. Loh, sekalipun aku makan, enggak apa-apa. Kenapa? Manusia pengen bukan lagi senternya Tuhan, tapi manusia. Bukan lagi Tuhan, tetapi manusia. Sehingga pada saat kita bicara masalah penebusan, Tuhan mengatakan, yuk kembali senternya kepada Tuhan. Jadi pada saat kita mengatakan hidup bagi Tuhan, ingin memuliakan Tuhan, ingin menikmati Tuhan, kenapa? Karena memang senternya Tuhan. Karena kita bisa hidup karena Tuhan. Karena bisa begini, karena bisa begini, karena bisa begini, karena Tuhan. Jadi pada saat kita mengatakan penciptaan, dosa, dan penebusan, maka semuanya dikembalikan kepada ranahnya Tuhan. Bukan manusia. Pertanyaannya begini. Setelah kita mengaku Kristen,
setelah kita dikembalikan kepada tujuan semula, yaitu hidup bagi Tuhan, tujuannya kepada Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Baik teman-teman yang sedang studi, yang masih sekolah, masih kuliah, baik teman-teman yang ada di pekerjaan, yang struggling life-nya mengacu kepada pekerjaan, atau bagaimana kita melayani, atau saat ini kita melakukan sesuatu karya di dunia. Apakah kita sudah kembali kepada tujuan yang semula? Bingung loh Lause sebenarnya maksudnya hidup bagi Tuhan itu bagaimana? Bagaimana bisa mencapai tujuan utama manusia hidup yang dikatakan bahwa glorifying sama enjoying Him. Bagaimana bisa memuliakan dan menikmati Tuhan? Caranya piye? Susah gitu ya. Oke, gampangnya begitu tadi kayak Jessie mengatakan, gampangnya gitu sih, idealnya begitu sih. Pokoknya aku kuliah begini, nanti tujuannya aku begini. Tapi pertanyaannya begini, loh, yakin kamu menikmati Tuhan? Gimana kamu menikmati Tuhan saat kamu kuliah? Bagaimana kamu menikmati Tuhan saat kamu menjadi hamba Tuhan? Bagaimana menikmati Tuhan saat kita itu menjadi seorang siswa SMA ataupun SMP? Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan saat saya menjadi guru? Bagaimana saya bisa menikmati Tuhan saat saya menjadi dosen? Bagaimana saya menikmati Tuhan saat saya seperti ini? Jadi konsultan pajak yang tempatnya gray area, abu-abu. Betul nggak? Jadi Kristen kok begitu, betul tidak? Atau pada saat saya menjadi pembisnis, bagaimana saya bisa mencintai Tuhan? Bukannya biasanya kadang-kadang ini, aduh, aku tuh sudah nggak untung loh, sudah pekok loh usahaku. Harus tak kasih murah harganya, padahal sebenarnya kita udah cuan ratusan persen. Apakah itu benar? Apakah itu memuliakan Tuhan? Apakah itu menikmati Tuhan? Saya memikirkannya 4 bagian. Ini yang waktu saya pelajari, ini yang kisah hidup saya, maka saya bagi menjadi 4. Bagaimana membuat saya memahami apa itu menikmati Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang pertama, saya mulai dari Markus 12 ayat 30. Yuk kita buka Markus 12 ayat 30. Ya, Markus 12 ayat 30. Ini harusnya menjadi hafalan kita sejak kecil begitu ya, yang mengatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita ngomong masalah apa? Hukum yang terutama adalah vertikal duty. Ya, kalau kita ngomong tanpa mencintai Tuhan, nggak mungkin kita mencintai sesama. Nggak mungkin kita bisa mengasihi sesama. Kalau kita gagal mengasihi Tuhan, nggak mungkin kita bisa mengasihi sesama. Setuju. Tetapi yang kita mau bahas adalah begini. Saat kita mau memuliakan Tuhan, maka kita mengasihi Allah. Yang terutama dasarnya adalah mengasihi Allah. Bagaimana mungkin kita bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan? Bagaimana mungkin saya bisa menikmati Tuhan dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan saya, dalam studi saya, kalau saya nggak cinta Tuhan? Nggak mungkin. Betul nggak? Contoh, saya nggak mungkin bisa menyenangkan hati papa mama saya kalau saya tidak mengasihi papa mama saya. Saya nggak mungkin bisa mengasihi Lose Yulia misalkan sebagai anak-anak remajanya yang dulu. Nggak mungkin kita bisa mengatakan Lose, 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 kemudian bisa cerita apapun kepada Lose kalau saya tidak bisa mengasihi Lose. Bagaimana mungkin Lose Yulia, Lose William bisa sharing, bisa caring dengan teman-teman remaja pemuda kalau beliau-beliaunya ini nggak mengasihi. Nggak mungkin. Ujung-ujungnya apa? Bosen ngurusi kalian. Jadi logika berpikir yang simpel adalah, oh iya, aku ini kalau mau memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menikmati Tuhan, maka aku harus mengasihinya terlebih dahulu. Dan ingat, mengasihinya nggak asal mengasihi. Nggak seperti lagunya Tulus gitu ya, cintai aku apa adanya. Enggak, Tuhan maunya dengan kata segenap. Perhatikan kata-kata ini. Segenap hatimu, ngomong hati. Segenap dengan jiwamu, segenap dengan akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Kenapa saya pilih Markus? Karena di Markus jelas bahwa semua tersentuh. Kenapa? Totalitas. Jadi kalau kita mencintai, tadi katanya Lose Yulia, Lose Andi pasti tahu kalau bahasa Mandarinnya ini gitu ya. Wo ai. Pada saat kita bisa mengatakan wo ai ini, berarti aku itu mencintai segalanya, betul nggak? Tanya tuh yang punya pacar. Lose William baru merit kan? Ya, betul nggak Lose? Ya. Kalau pada saat ngomong sama suami, pada saat ngomong sama istri gitu ya, yaitu Evelyn, Bu Aininya apapun kan, betul nggak? Apapun kan, Evelyn waktu lagi cantik, in good time, in bad time, betul nggak? Saat lagi dapet ngomel-ngomel terus, tetap Bu Aini kan, betul nggak? Kenapa? Karena kalau saat kita mengasihi, kita nggak ada
syaratnya harus semua totalitas. Ini yang membuat saya paham mengapa saya harus memuliakan Tuhan dan bagaimana memuliakan Tuhan. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan, sehingga kita bisa dimampukan untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan, maka yang kedua begini, Tuhan, ini ayat favorit saya, sejak saya jadi guru sekolah minggu, yaitu Yohanes 14 ayat 15, ditambah dengan 23. Yuk kita buka. Ya. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Inilah, ya, kemudian kita baca di 23-nya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu Yohanes 14 ayat 15. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Jadi pada saat, ingat ya, saya ulangi Kak, ayat 15-nya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, kasih, mengasihi itu sangat erat kaitannya dengan ketaatan. Nggak bisa. Tidak mungkin mengasihi tanpa adanya ketaatan. Kalau kita melakukan dibalik pun, pada saat kita melakukan ketaatan, tapi tanpa mengasihi, ujung-ujungnya apa? Terpaksa. Betul nggak? Alah ya wis lah, daripada ngomel aja ya wis lah. Bukan ceritanya. Anak-anak SMP SMA, ya wis lah ini mencekno soro ini dosen nih. Iki mencekno soro gurune wis meneng wae rek. Engko dicing rek kan gitu ceritanya. Kenapa? Terpaksa. Melakukan sesuatu taat karena tidak mengasihi maka terpaksa. Tetapi konteks daripada Yohanes 14:15 ngomongnya begitu. Hei kamu manusia, kalau kamu cinta Allah, kamu harusnya nuruti perintah Allah. Betul enggak? Pada saat saya mengatakan kepada papa, saat saya harus taat kepada papa saya, kenapa? Karena saya mengasihi. Pada saat saya tetap ngomel-ngomel, tetap melakukan apa yang dilakukan papa mama saya tahu bahwa itu karena ungkapan kasih papa mama saya. Jadi ceritanya begini, kalau kita mau mengasihi Allah dengan segala segenap, jangan lupa nih, kalau kamu mengasihi, buktikan nih dengan ketaatan. Jadi, kalau mau cinta Tuhan, perintahnya Tuhan dituruti. Sekarang aplikasinya, ya. Aplikasinya bagaimana, Lose? Mari kita lihat. Aplikasinya saya ngambil dari Kejadian 1 ayat 28. 1:28. Yuk kita buka ya. Mari kita keliling Alkitabnya 1:28. Ngomong apa? Ya, Kejadian 1 ayat 28 ngomong gini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ngomong apa? Manusia itu disuruh menguasai. Disuruh menaklukkan bumi. Disuruh apa? Menjadi pengelola. Kita itu disuruh jadi pengelola-pengelolanya. Kalau saya saat ini di kantor saya ada 100 orang karyawan, saya punya subunit sendiri saya 30 sekian orang, maka saya mengelola itu untuk menghasilkan uang. Saya mengelola itu untuk menjadi berkat. Saya mengelola itu untuk menjadi bisnis partner. Saya mengelola itu agar mata pencaharian berjalan. Saya mengelola itu menjadi agen perwujudan kita kasih Allah. Saya mengelola itu untuk berkat Tuhan. Jadi kita disuruh menjadi pengelola. Kita disuruh jadi penguasa sesuai dengan karunia, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Skopnya beda-beda. Ada yang memang bisa jadi big boss-nya luar biasa 7 turunan nggak habis gitu ya. Ada yang memang dikasih Tuhan jadi guru, ada yang Tuhan kasih, oh ya wes kamu jadi hamba Tuhan. Oh ya wes kamu jadi begini. Oh ya wes jadi begini. Itu pengelola. Sekarang pertanyaannya begini. Sudah ya, cinta Tuhan ya. Kalau cinta Tuhan, turuti perintahnya. Perintahnya apa? Suruh kelola. Waduh loh, saya lulus SMA aja belum. Waduh loh, saya kuliah aja baru lulus. Waduh loh, saya masih umur 25. Kok ngomong masalah pengelola bumi? Ingat loh, kita pengelola bumi saat ini. Terus keempat aplikasinya begini. Sudah ya, kalau begitu bagaimana kita disuruh mengelolanya sama Tuhan? Ada beberapa ayat saya ambil ya. Pengkhotbah 9 ayat 10 ngomong masalah apa? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Ngomong masalah bagaimana kita bekerja. Kalau 2 Tesalonika 3 ayat 7-8 ngomong begini. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami.
Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Saya ulang ya. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Ngomong masalah apa? Kerja rek. Ya kalau mau makan roti. Ya. Tetapi kamu berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Teman-teman, yang SMP, yang SMA, yang kuliah, yang mau lulus, yang lagi skripsi, yang sudah kerja, yang sudah menuju 30, yang sudah mau menuju 40. Yuk, kita harus tahu bahwa kita perlu bekerja. Dan Tuhan sendiri yang mengatakan kerja sekuat tenaga. 1 Tawarik 22 ayat 15. Ini menarik. Ya. Saya menarik sekali. Kenapa? Karena bagi saya di perjanjian lama membuat saya waktu itu, karena saya lagi saat itu di Tawarik, ya, dan saya menemukan kalimat tersebut. Ya, di Tawarik itu ceritanya begini, ya, ceritanya adalah terkait bagaimana Daud akan membangun bait Allah yang begitu megah. Kemudian di ayat 15-nya begini, lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Jadi Tuhan tidak mau biasa-biasa. Tuhan mau kasih yang terbaik. Tuhan maunya ahli. Tuhan maunya profesional. Allah mau yang ahli, bukan yang biasa-biasa. Pertanyaannya begini. Sudah ya, kita mengasihi Tuhan. Kalau mau mengasihi, mari kita taat. Kalau mau taat, taat perintahnya. Perintahnya disuruh menguasai bumi, suruh jadi pengelola. Pengelola yang seperti apa? Pengelola yang ahli, pengelola yang luar biasa, pengelola yang mau kerja, pengelola yang mau profesional. Jadi kalau kita mau memuliakan Tuhan, sudahkah kita mengasihinya? Bukan hanya mengasihi apa adanya, tetapi dengan totalitas diri, dengan ketaatan penuh. Jadi, waktu saya menjadi Kristen 2008, kemudian saya mempergumulkan 10 tahun sampai akhirnya 2018 saya menyerahkan sekolah di Aletheia, begitu ya. Saya ngomong gini, Tuhan, benar nggak sih aku mencintai Tuhan? Benar nggak sih aku mencintai Tuhan? Atau sebenarnya aku lebih mengasihi diriku sendiri? Tuhan, aku benar-benar nggak mau kasih totalitas. Saya sebenarnya gampang, teman-teman, kalau misalkan kita di sekolah Aletheia, gitu, ya udah yang penting lulus deh. Kan hamba-hamba Tuhan semua. Kan semuanya pasti baik-baik. Betul sebenarnya, gitu ya. Betul, kalau memang kita mau ngomong kayak gitu, wah pasti diberikan kesempatan. Pokoknya kita taat, kita begini, kita pasti kita lulus. Tapi pertanyaan ini, mau nggak kita kasih yang terbaik? Tanya loh William, kalau saya bisa dapat nilai 100, kenapa saya harus tidak dapat nilai 100? Betul nggak? Kalau saya bisa dapat ngasih nilai A, kenapa sih nggak terima kasih nilai A? Pada saat orang-orang tidur, saat orang-orang itu sudah ini, saya tetap bagaimana saya bisa bekerja, karena saya bukan kuliah tok, gitu ya. Saya harus kerja. Jadi Senin, Selasa, Rabu saya di kampus, kemudian nanti kadang-kadang Kamis sudah balik, Rabu sudah balik, saya masih mengerjakan pekerjaan kantor. Saat mereka tidur siang, saya tidak bisa tidur siang, saya masih meeting, bla 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 bla. Tetapi pada saat di titik yang sama, saya dituntut memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena saya tahu kalau orang lain itu bisa belajar dengan enak tanpa kena urusan kantor. Tapi saya tahu bahwa Tuhan mengizinkan saya kuliah, Tuhan izinkan saya bekerja, berarti di waktu yang sama saya bisa memberikan Tuhan yang baik semuanya. Jadi bagaimana belajar? Jadi kalau teman-teman mau mengasihi Tuhan, yuk habis-habisan kasih Tuhan dengan segenap akal budi, betul nggak? Dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Tidak ada ngomong wis ya, wis lah separuh-separuh aja ya, enggak. Ngomongnya segenap. Nah, mindset ini ayo teman-teman, kalau kita mau memuliakan Tuhan, kalau kita mau menikmati Tuhan, yuk kita kasih semua yang kita miliki kepada Tuhan. Yang kedua, sudahkah kita menjadi atau sudahkah kita mempersiapkan diri sebagai pengelola bumi? Contoh, nggak usah aku nih bingung loh, aku dulu masuk kuliah itu gara-gara mama papaku. Nggak usah aku bingung loh, habis kuliah itu aku mau jadi apa. Nggak usah aku jadi bingung loh ya, nanti jadi orang kaya kayak apa. Nggak usah bagaimana cara kaya jadi YouTubers gitu ya, ada TikTokers deh, kan tuh dapat cepet-cepet banget kayanya. Saya mau main saham deh, saya mau main kripto deh, bisa 14 kali lipat, 15 kali lipat dan kawan-kawan. Pertanyaan saya begini, apakah kita sudah menjadi pengelola bumi yang dipersiapkan? Ingat ya, kita memang kalau masih SMA, kayak ponakan-ponakan saya, Felicia Halim, Sansan, Adriano ya, Christian Fieri yang lagi studi
studi fisika, di ITS dan sebagainya, atau teman-teman yang lain, ingat memang saat ini belum menjadi pengelola yang luar biasa. Tetapi teman-teman sedang mempersiapkan diri akan menjadi seorang pengelola-pengelola yang Tuhan mau. Pertanyaannya, waktu mempersiapkan biasa-biasa aja atau mau kasih yang terbaik? Kalau cuman ya wis lah yang penting lolos. Saya jengkel sekali kalau udah ketemu mahasiswa begini. Yang penting lolos, Pak, gitu ya. Saya jengkel sekali. Saya bilang begini, papa mamamu tuh kerja pakai keringat luar biasa, kasih kamu duit, kuliah mahal-mahal, kasih kos-kosan mahal-mahal, kasih makan enak-enak dan sebagainya, tapi cuma kamu maunya lolos aja. Saya jengkel sekali seperti itu. Tanya William, ya kalau di kampus itu ya. Saya jengkel sekali kalau ada mahasiswa itu yang nggak mau belajar, nggak mau benar-benar habis-habisan, nggak mau benar-benar kasih nilai yang terbaik. Kenapa? Saya bilang begitu. Yuk kita ini lagi dipersiapkan jadi pengelola-pengelola. Teman-teman tahu nggak? Sebelum 2018, saya di 2015 saya resign dari salah satu perusahaan. Gaji saya sudah cukup besar di sana. Aktualisasi saya diri di sana sudah oke. Nggak ada yang kurang. Fasilitas juga oke. Saya bisa berangkat ke luar negeri, bisa berangkat kemana dan sebagainya. Tapi saya ngomong Tuhan, aku tahu bahwa ada panggilan yang membuat saya tidak damai sejahtera. Jadi ya, saya nggak damai sejahtera. Akhirnya saya 2015 resign. Padahal papa saya very support dan very sadly pada saat saya resign. Kemudian 2015 saya ngomong Tuhan buat saya tidak menyesal. Gitu ya. Saya buat Tuhan tidak menyesal. Saya keliling ke Indonesia, saya menjadi salah satu sinode, pejabat di sinode, kemudian saya keliling di ujung-ujung Kalimantan, ujung Sulawesi, di Papua, dan sebagainya. Saya bertemu dengan banyak anak-anak, saya bertemu dengan anak-anak muda, saya bertemu dengan anak sekolah minggu, yang membuat saya menangis. Kenapa? Anak SMP, sekolah minggu, atau remaja, tunas remaja, tapi nggak bisa membaca. Bahkan saat saya harus melayani KKR bersama dengan tim di sana, ada anak yang lagi ngelem. Tahu ngelem ya teman-teman ya, pakai plastik dikasih lem uhu atau kastol, dihirup nge-fly. Saya menangis pada saat mereka paduan suara mengatakan masa depan sungguh ada. Tapi saya mikir, gimana mau punya masa depan? Kon sekolahnya ya cuma 1 jam, kadang-kadang masuk jam 10, pulang jam 11. Bagaimana mau punya masa depan kalau mereka ini cuma hai-hai nggak belajar? Bagaimana mungkin punya masa depan saat mereka itu di ujung sana gitu ya, listrik sama sinyal aja nggak bisa gitu ya. Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan tetap punya masa depan yang sungguh ada di dalam Tuhan? Saya diperlihatkan Tuhan seperti itu. Di tahun 2018 saya ngomong ya wis lah aku sekolah di Alet. Setelah Tuhan buat beberapa mujizat yang Tuhan berikan. Tapi 2015 di titik yang sama, saya menolak suatu offeran bisnis ya. Saya menjadi GM di salah satu perusahaan imported China, terus dia ngomong begini, Andi, waktu itu saya jadi GM, jadi anak perusahaannya, kemudian diminta jadi pimpinan di holdingnya. Terus dia ngomong, Andi, kamu nggak, would you mind to be my GM in holding company? Terus saya tahu di situ karena saya belajar pajak, saya belajar finance, saya belajar accounting, saya belajar kepabeanan dan sebagainya. Tahu nggak? Omset 200 miliar ya, cuma ngakui 20 M. Kalau saya mau jadi GM di situ, maka saya akan mendapatkan selisihnya kalikan berapa persen. Terakhir kalau saya hitung-hitungan tiap bulan saya mendapatkan bisa minimal 200 sampai 400 juta. Dia ngomong begini, kamu kan bisa build the church by using that money. Betul ya? Kalau 200 juta sampai 400 juta, saya mau buat gereja seperti apa dalam 1 tahun bisa dengan bagus, betul. Nggak perlu nunggu duit dari donatur, saya bisa buat gereja. Betul, saya waktu itu bersamaan saya lagi bukan bangun, mensupport gereja di salah satu suku damai di sana di daerah Kutai Barat, di daerah Dayak di situ. Saya ngomong, iya ya, gila. Kalau 200 juta sebulan, saya bisa bangun gereja, bisa bangun banyak gereja di sana, mensupport mereka semua. Tetapi pertanyaannya begini, apakah saya akan memuliakan Tuhan dan menikmati bagi orang luar saat saya terima duit 200 atau 400 juta itu, kemudian saya itu bisa mensupport lembaga misi, bisa mensupport gereja-gereja kecil untuk membangun, terlihat memuliakan Tuhan. Tapi pertanyaannya, saat saya ngomong sama Tuhan, Tuhan akan memuliakan Tuhan toh dengan duit itu. Ya. Tapi pada saat
kondisi yang kedua, apakah Andi menikmati Tuhan saat menerima uang? Saya speechless. Saya nggak bisa menikmati Tuhan. Kenapa? Karena di dalam saya menerima duit itu, banyak yang saya korbankan karena saya menerima duit itu. Melencengnya luar biasa, bukan 10 derajat, tetapi bisa 180 derajat. Benar-benar enggak, Alkitab cuma ngomong iya dan tidak, bukan ngomong iya atau abu-abu atau tidak. Enggak, iya dan tidak. Jadi pada saat saya ngomong gini, iya mungkin terlihat memuliakan Tuhan, tetapi hatiku tidak bisa menikmati Tuhan. Sama pada saat saya menjadi seorang tax consultant, pada saat saya menjadi seorang mahasiswa, saat saya menjadi seorang siswa, apakah saya bisa menikmati Tuhan saat saya melakukan sesuatu yang di luar daripada perintah Tuhan? Apakah saya masih bisa mengatakan, Tuhan, I love you so much pada saat kita nggak taat sama Tuhan? Apakah kita bisa mengatakan, Tuhan, aku cinta kamu luar biasa, I love you, Jesus, deep and down. Seperti anak sekolah minggu mengatakan. Tetapi apakah di titik yang sama kita melakukan pelanggaran demi pelanggaran? Pada saat saya mengatakan, Tuhan, aku ini sahabatmu, aku ini biji matamu, tapi di titik yang sama, saya masih ada dosa pornografi. Saya masih ada dosa konsumtif. Saya masih ada dosa untuk membanggakan diri saya. Saya masih ada dosa untuk mencontek. Saya masih ada dosa untuk mendelay waktu. Saya masih ada dosa kepaikan dengan papa mama saya. Saya masih punya dosa. Kenapa? Karena saya masih mencontek dan kawan-kawan. Pertanyaannya, mungkinkah kita bisa memuliakan Tuhan tanpa ketaatan? Gak mungkin. Karena ketaatan itu erat kaitannya dengan mengasihi Allah. Pada saat kita mengasihi Allah, maka kita menuruti perintah Allah. Saat kita menuruti perintah Allah di Kejadian adalah menjadi pengelola yang handal. Pada saat itu, apakah kita mau kerja yang seasal-asalnya? Enggak. Mari kita memberikan yang terbaik. Dengan demikian kita sudah memuliakan Tuhan dan menikmatinya. Saat kita mengasihi, saat kita menaati Dia, saat kita menjalani perintahnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Memberi yang terbaik. Cari. Kalau memang kita bisa dapat A, yuk kita kejar nilai A. Kalau kita memang bisa melayani, ayo kita melayani. Kalau kita memang bisa melayani cuma sebagai usher, pada saat kita bisa melayani hanya mengatakan halo, pada saat saya bisa melayani dengan hanya texting kepada jemaat-jemaat, halo gimana kabar, saat saya bisa melayani hanya menjabat tangan, saat saya hanya bisa menjalani bagaimana melayani dengan membawa kantong kolektor, why not? Yang penting Tuhan nggak lihat besar kecilnya. Apakah kalian di depan panggung atau di belakang panggung? Apakah kalian menjadi pembicara atau enggak? Tetapi kita mau kasih yang terbaik. Karena kita mau memuliakan Tuhan. Karena kita mau menikmatinya. Mau nggak kita berkomitmen? Seperti Kristus, Dia memberi teladan. Dengan kasih, dengan ketaatan penuh. Tidak ada kan Dia nggak taat. Bahkan sebagai manusia pun Dia bilang, jikalau cawan ini boleh berlalu, capek nggak? Kesel nggak? Sakit nggak? Menderita nggak? Yes, menderita. Tetapi tetap di akhirnya taat sama Tuhan. Menjadi bukti nyata bahwa saat Dia mengasihi Allah Bapanya, Dia juga taat. Dan bahkan Dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan total. Yuk teman-teman. Bagi teman-teman remaja, pemuda, atau seperti Lause pun yang tetap, saya ngomong tadi pagi dengan grup manajemen di tempatnya Lause punya kantor. Saya hari ini diingatkan lagi mengapa saya hidup. Karena saya punya tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Caranya bagaimana? Mengasihi, taatinya, melakukan perintahnya secara ahli di masing-masing kehidupan kita. Di level stages kita, apapun. Dari remaja, SMP, SMA, kuliah, lulus, bekerja, menikah, punya anak, dan sebagainya. Yuk, jadi partnernya Tuhan. Yuk, mau menyenangkan hati Tuhan. Itu dari Lause. Ada yang mau sharing? Ada yang mau tanya? Boleh. Ada yang mau pengakuan dosa? Boleh, gitu ya. Aku habis nyontek Lause, gitu. Mau ujian, ya boleh-boleh aja, gitu.
Ada cerita dari kehidupan teman-teman? Susah sih, susah setengah mati. Saat Lause mengatakan enggak, terpikirkan 400 juta setiap bulan bisa beli mobil, betul enggak? Aduh, setiap kali ini, aduh rasanya bisa ganti baju, aduh kita bisa beli ini, aduh beli handphone iPhone 13, aduh mah kecil gitu ya. Mau keluar negeri mah gampang. Gitu. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita menikmati Tuhan dengan begitu? Nggak. Ada cerita nggak? Yuk. Ada momen nggak di mana teman-teman ada dilema gitu ya, terus kemudian Tuhan mengatakan, aku menikmati Tuhan apa enggak sih? Aku memuliakan Tuhan enggak sih? Ini adalah sebuah renungan yang Lause juga nikmati, Lause juga pahami sebagai caranya Lause untuk memahami apa itu memuliakan dan menikmati Tuhan. Kalau tidak ada yang sharing, tidak ada yang bertanya, Lause ajak untuk kita berdoa. Lause kasih waktu, kesempatan untuk berdiam diri teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Pikirkan, terngiang-ngiang, apakah kita semua, apakah teman-teman sudah mencintai Tuhan? Kalau hidup memuliakan Tuhan tanpa mencintai Tuhan, nonsense. Mencintai tanpa ketaatan, gak mungkin. Kalau ingin memuliakan Tuhan secara praktis, yuk kita jalani perintah. Menjadi pengelola bumi dengan ahli. Yuk kita mempersiapkan hidup kita untuk mendapat keahlian-keahlian tersebut. Silakan ambil waktu. Minta Lause William untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang disampaikan kepada setiap kami, Tuhan, yang boleh mengingatkan kami, menegur kami, dan mengajarkan kami bagaimana seharusnya kami hidup. Pertanyakan kembali bagaimana kami menjalani kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau boleh mengingatkan kami agar hidup kami boleh memuliakan Engkau melalui mengasihi-Mu, menaati-Mu, dan juga mengusahakan yang terbaik dari apa yang Kau percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk perenungan yang boleh disampaikan oleh Lause Andi. Kiranya Engkau boleh memberkati di dalam pelayanannya, usaha pekerjaan, dan juga setiap tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepadanya. Engkau boleh pakai terus, kiranya Tuhan boleh pakai dia sebagai alat kemuliaan-Mu, boleh senantiasa menjadi pemberita firman Tuhan yang memuliakan Engkau dan menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman. Kiranya Engkau yang boleh berkati, kiranya setiap kami boleh memikirkan dan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. Lause Yulia di-unmute, Lause. Sorry, ya. Saya mewakili pemuda remaja Lause mengucapkan terima kasih buat pelayanannya.